PTK Palarhat Kiraju. Nyamban Kiraju. Jadi kita udah balik lagi di Nyamban Kiraju. Episode kali ini kita sudah bertemu dengan kawan lama saya. Beliau baru pulang merantau dari negeri jiran, bukan Malaysia tapi masih Melayu. Nanti kita tanya dari mana beliau pulang dan kenapa beliau pulang. Ya, ini dia beliau, Bang Fikri Aprija. Ya, gimana Bang? Buka masker lah Bang, buka masker. Lagi Omikron. Hah? Lagi Omikron. Buka lah masker. Kan kita semua udah vaksin Bang. Omikron. Saya belum vaksin. Oh belum vaksin. Oke. Bang Fikri. Oke, boleh lah. Nggak mau buka boleh juga. Agak sok sikit mah Bang karena baru pulang dari negeri jauh ya. Bang Fikri Aprija. Dari mana Bang? Apa dari mana? Dari tadi. Iya dari tadi. Ya itu betul Bang dari tadi. Nggak kan Bang Fikri ini kan udah lama ngilang nih dari peredaran kita. Dari radar udah lama ngilang terus tiba-tiba muncul kembali. Kemana tuh Bang kemarin? Kemarin alhamdulillah saya sibuk jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya. Mencari suasana baru. Suasana baru. Udah suasana itu udah ketemu, ya balik lagi. Iya. Di mana tuh Bang kemarin? Katanya negeri jauh. Di mana? Negeri seberang. Ya di negeri seberang. Seberang Selawah. Seberang Selawah ya. Di daerah mana tuh Bang? Padang Tiji? Padang Blang. Padang Blang, Blang Padang. Dari Padang Panjang ya? Iya. Ya, Bang Fikri ini dari Padang Panjang baru pulang kemarin kuliah di ISI Padang Panjang. Salah satu perguruan tinggi ISI Padang Panjang. seni. ISI Padang Panjang aja terus, banyak kali cerita kau. Udah. Ya, isi Padang Panjang. Tapi berarti ini baru ini juga ya? Baru punya anak juga ya? Ya, anak pertama ya? Enggak baru. Udah berapa tahun si adik? Udah 2,5. Si adik apa si abang? Tentu anak pertama tentu si abang. Bang Fathul ya? Ya, Bang Fathul. Sekarang gimana anak ayah? Anak ayah alhamdulillah sehat, lagi aktifnya. Apa ini? Sering ngajak berantem. Ngajak berantem. Yang dipukul siapa? Mamanya pukul berdua kayak gitu sama Mamanya ada udaknya. Itu Udaknya. lawannya yang sering itu udaknya. Ya kasihan mamanya ya. Kasihan mamanya. Dipukul sama anaknya, malamnya dipukul sama ayahnya. Tapi kita apa namanya? Kan kita udah lama nih gak ketemu. Kan kemarin waktu si Fadul lahir di Padang. Ya. Padang. Itu kayak mana? Kemarin kan aku merasain juga misalnya lahir anak pertama, bebannya ngadepin anak pertama, kan pasti kita ngerasain di waktu hamil anak pertama. Ada ininya nggak? Ada suka dukanya nggak? Wah. Sedikit. sedikit. Itu yang sedikit mana? Suka apa dukanya? Sukanya sedikit, dukanya banyak. Yang mana? Yang Ini mana? parah nih. Ya, yang mana? Yang sedikit itu yang mana? Sukanya sedikit atau dukanya yang sedikit? Sukanya itu ya alhamdulillah kita punya penerus kan. Syukur lah ya, alhamdulillah ya. Kalau dukanya ada nggak? Misalnya kan fase-fase biasanya kan fase-fase sulit ketika hamil anak pertama tuh yang kita belum terbiasa. Kayak gitu. Yang serunya ini hamil pertama kan nggak tahu. Hah? Kan Nggak nggak tahu. tahu. Ya, iya nggak tahu. Tapi kayak mana? Kan pasti dia hamil bulan pertama nggak tahu, tapi bulan keempat kan tahu. Nggak tahu juga. Jadi kayak mana? Tahunya pas sudah undangannya. Nendang aja. Jadi kayak Jadi mana? Berarti nggak ada. Jadi pada suatu malam Hmm. kami berdua sama mamanya ini Hmm. lagi nonton TV. Hmm. Nonton TV. Jadi posisi saya itu di depan mamanya lagi tidur membentang gitu. Duduk membentang, saya duduk di depannya. Lagi nonton kali suruh nonton, kebetulan acaranya komedi juga tuh, satu TV gitu kan.
Sebutlah HCTI. Nah, sebutlah Trans TV. Terus? Lagi duduk di depan, lagi duduk di depan mamanya, pas saya duduk posisinya di depan perut. Depan perut nih. Depan perut. Nah, duduk di depan perut, yang kami lagi nonton, yang nonton. Terus Tangan didudukin? saya, Enggak. tangan saya Nah. tidak sengaja lagi duduk, saya lagi duduk, tangan saya nggak sengaja pegang perutnya, Nah. perut mamanya. Pas saya pegang, Hmm. ada kayak yang nunjuk gitu. Assalamualaikum kayak gitu enggak? Mungkin dia ada capek. Assalamualaikum enggak dengar. Ya, mungkin itu kodenya itu. Mungkin kodenya karena mama ayahnya nggak tahu kan. Jadi kayak ada tendangan dari di dalam perut. Itu saya terkejut. Kejut. Memang posisinya pas tangan saya sampai di perut tuh pas. Pas lagi nunjuk. Pas lagi nunjuk. Jadi momennya itu pas. Jadi kan saya terkejut tuh. Ih, apa ini kan? Saya coba lagi pegang. Iya. Ada pula coba lagi ya. Udah saya coba lagi, tapi pegangnya udah agak Agak pelan. Ya udah agak pelan ya. Agak pelan. Nah, habis itu kayak apa? Apa? Kayak berjalan gitu, kayak gimana sih? Kayak gini tuh, menggelombang gitu. Kayak enggak tadi kan nunjuk tuh. Ini kayak jalan gitu. Kayak Mungkin lagi treadmill dia di dalam tuh enggak? Mungkin kakinya tuh lagi latihan silat di dalam kan. Terus? Gitu kan, pegang. Wih, kaget saya kan. Besok oke lah, besoknya tes langsung. Tes apa nih? Tes PNS. Wah, ada anak nih dalam perut. Tes PNS lah. Besoknya Terus? kami tes. Tesnya itu pun hasilnya Negatif. negatif. Berarti tai yang mengalamkan. Terus. Oke. Saat itu kami nggak open lagi nih. Iya. Walaupun hasilnya kayak gitu, kami nggak open lagi. Pada akhir-akhirnya kami USG. USG sebulan sebelum melahirkan. Sebelum melahirkan. Pas nampak di TV itu di dinding. Nggak, tunggu. Ini kenapa nggak nampak? Misalnya kan orang hamil kan pasti berperut. Ya, dia dulu. Pas sampai Jauh kali tuh. di USG di TV itu. Di TV. Enggak kan di TV. Udah nampak aja hidungnya. Yang pegang. Kemarin dokter. Terus? Udah nampak aja hidungnya kan. Hidung. Oh, berarti ada anak dalam. Nggak, kita sama dokter anak siapa tuh. Terus lanjut. Ya kayak itu sih. Jadi kami kalau anak pertama itu pada intinya kami nggak tahu apa hamil. Kalau tadi biasanya orang hamil itu kan badannya tahu, perutnya kayak balon kan. Kebetulan istri saya memang nggak nampak. Setelah saya tanya pas dia mau melahirkan, saya pertama kali tanya ke dokter kenapa biasanya orang hamil itu nampak, kenapa istri saya nggak nampak. Itu dijawab sama dokter gini, biasanya ada juga itu kalau anak pertama memang kayak gitu biasanya. Tapi besok kalau misalnya hamil anak yang kedua itu nampaknya 2 kali lipat itu kata dokter. Nampaknya 2 kali lipat. Besarnya. Oh, bukan istrinya. Bukan. Nah, terus? Masih 2 bilangnya. Tapi udah dapat izin di rumah. Saya bebas. Bebas. Siap. Terus aja. Ada itu kata dokter kan. Ya, intinya nggak tahu kan dia. Terus kan berarti dari hamil 1 bulan sebelum melahirkan. Terus melahirkan kemarin di mana? Di Padang. Ya di sana. Kalau bawa pulang ke Aceh itu nggak mungkin. Enggak, di Padang di mana? Kami di salah satu kota kecil di atas bukit. Ya, intinya aja di mana? Banyak kali cerita kok. Di mana? Di Padang Panjang, di kota Padang Panjang. Padang Panjang. Berarti nggak kecil, panjang. Panjang. Terus berarti melahirkan di situ. Posisi kayak mana? Berarti orang tua siapa namanya dia? Si Nisa. Orang tua Nisa di Padang Panjang juga, bukan? Bukan, di Pasaman. Itu jaraknya sekitar 4 jam 5 jam. Itu sekitar seminggu perjalanan lah. 2 minggu.
Terus Jaraknya segitu. Jadi kami jauh. Kami memang tinggal sendiri. Berdua kan. berdua. Terus Ya kayak gitu. Jadi waktu melahirkan berarti gimana? Orang tua dari sini dari Aceh datang, dari sana Nggak ada yang datang. Kami berdua. Ya kan semuanya berdua kami kemarin itu kami berdua dari paginya jam 6. Berarti itu kemarin lahiran normal? Enggak, operasi. Operasi. Berarti ribet ya? Berarti aku kemarin aja lahiran normal ribet lah. Gitu. Berarti Apalagi ini? Ya, berarti kayak mana tuh? Misalnya ribetnya di mana? Kalau operasi kan aku nggak pernah ngalamin nih. Alhamdulillah dua-dua normal. Kayak mana ribetnya kalau operasi itu bedanya sama normal apa? Kalau bedanya, jauh beda. Kalau yang normal kan keluarnya dari Iya, itu udah tahu. Nah, Maksudnya di prosedur rumah sakit. Iya. Kalau dari Belahnya kayak mana? Dari belakang kayak gini, enggak? Ya dari belakang belahnya. Nah, terus lahiran, berarti operasi. Itu cuma berdua tuh. Iya. Dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai sore kami cuma berdua. Dengan nggak ada apa-apa, misalnya nggak ada apa-apa, kendaraan kami nggak ada. Jadi semuanya itu Gimana? Misalnya nggak ada kendaraan gimana? ya kami nggak ada kendaraan. Honda nggak ada? Nggak ada, Honda pribadi nggak ada. Honda orang banyak. Kan di Padang Panjang ada ini, ada angkot yang jedak-jeduk tuh. Oh itu yang itu di kota Padangnya tuh. Oh di Kota Padang. Oh Padang Panjang ini berarti kalau kita lu Sumawe kayak gitu ya. Padang lu di misalnya kita di Banda Aceh, berarti Padang Panjang lu di Sumawe. Oh gitu. Berarti di Padang Panjang nggak ada? Nggak ada, Padang Panjang ada yang banyak. Ada juga sih, angkot tuh ada juga, cuma kan nggak ada duduk. Nggak ada duduk. Nah terus lanjut. Yang banyaknya ojek. Jadi proses lahirannya dari kos ya, dari rumah ya? Ya dari kontrakan. Dari kontrakan. Dari pagi bangun tidur kan, tidur pagi. Rencana kami itu pagi. Jadi ada abang, ya udah kayak abang-abang lah saya situ. Abang saya di situ di kota itu. Pagi itu dia melahirkan istrinya. Jadi kami mau jenguk ke rumah sakit. Mau jenguk dia istrinya lahiran kan. Pas jam 6 pagi rupanya ada yang keluar nih. Cairan. Pecah ketuban. Ya, kalau kata orang itu pecah ketuban. Ya, jadi kami kan nggak tahu kan. Iya, anggaplah pecah nggak ketuban tahu. kan. Tapi masa nggak pernah nonton sinetron? Wah, Nggak. beda sinetron sama kenyataan beda. Beda. Jauh Terus? beda. Tadi pas pecah ketuban itu kan keluar cairan, bening kali. Aku bilang, kok pipis di sembarangan? Pipis sembarangan dari dalam masjid kan? Enggak, keluar aja sendiri, enggak apa? Enggak ngasih apa-apa gitu. Ngasih apa-apa. Kalau Pipis kan bisa kita tahan kan? Iya. Ini enggak keluar aja, sek gitu keluar kan? Kayak orang ya gitu ya. Ya kayak bunyi ini ya, prok gitu ya. Tumpuk kan? Terus bertumpuk. Udah. Saya itu ya tenang-tenang aja kan. Habis itu nggak lama kemudian sekitar 5-10 menit kemudian keluar lagi. Ya. Nah yang ketiganya keluar lagi, jadi kedua keluar lagi, ketiga keluar lagi. 3 kali keluar kan? Enak lah. Keluarnya sekali-sekali gitu. Berarti bang pinter lah bang ya 3 kali keluar. Lanjut. 3 kali keluar. Terus? Yang ketiganya nih udah ada campuran dikit, ada darah-darah dikit. Ada darah-darah. Terus? Habis itu saya telepon mama saya yang di sini. Yang di KL. Yang di enggak. Kebetulan kami dari Korea. Ada. Mama kami di Korea. Saya tanya kenapa ini kayak gitu. Langsung bawa ke bidan kata mama. Orang tua kan. Besok telepon mertua. Mertua kebetulan ya orang kesehatan juga. Telepon begitu juga jawabannya bawa ke bidan. Datang pergi kami ke bidan. Jadi pergi pagi-pagi itu jam 8 kami pergi ke bidan. Ada ojek. Ketemu ojek di depan jalan, ketemu ojek. Pas kami pergi macet. Nggak bisa tembus lah kalau macet besar karena hari itu tanggal 29 itu Agustus. Nah,
29 Agustus. Oh 29 Agustus. Kebetulan hari itu ada acara pawai 17-an. Nah, cuma acaranya Tanggal 29. di tanggal 29. Pawainya di tanggal 29. Iya. Ya. Ya sangat dekat sekali ya, Ya. dari tanggal 17 ke tanggal Iya, 29. sangat Cuma dekat. beda sehari ya. Beda sehari. Nah. Setelah itu macet, itu kami memutuskan jalan kaki. Jaraknya itu dari mana ya, berapa kilo itu? Jauh lah. Dari sini ke Sabang ada. Jauh lagi dari sini ke Sigli gitu, jalan kaki. Jalan kaki dengan sejauh itu, yang posisi itu keluar terus. Apa keluar? Itu yang tadi. Apa air ketuban? Yang jelas Pak. Dikit kan. Minta jalan kaki sampai ke bidan, diperiksa kata bidan nih. Kata bidan. Mengejutkan. Wah kayak gitu ya. Terus Katanya terus nggak apa-apa, itu bukan ketuban. apa juga katanya? Itu bukan ketuban, mungkin ada dia lanjutin lagi, tenang aja ini bukan ketuban kan. Wah ketiban. Tapi ujung-ujungnya ada ujungnya. Apa? Tapi coba periksa dulu ke rumah sakit umum. Ini itu kan. Aduh, Untuk mengalihkan. ya. Terus? Habis itu saya pikir lagi, tadi itu jalan kaki, di mana-mana macet, itu jalan lagi. Keluar lagi kami. Pas keluar, nunggu sekitar 15 menit, kami udah panik, bukan panik sih, kelamaan nunggu itu. Nggak ada apa-apa, pakai apa mau pergi gitu kan. Udah ke angkot, nggak ada angkot yang ke sana, muter lagi jauh, bukan lu angkot, muter jauh ya. 15 menit nggak ada yang datang-datang, sekitar 15 menit baru ada ojek lewat dua. Oh satu. Terus saya bilang saya butuh ojek dua, dia panggil temannya lagi, datang 5 menit kemudian. 5 menit kemudian. Nah datang 5 menit, disuruh kami langsung gas ke rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Sampai ke rumah sakit umum kami langsung ke apa UGD ya. UGD ditidurin di situ. Setelah itu diperiksa sama dokter, langsung pembukaan 1 kata dokter. Jadi dari tadi itu baru buka 1. Dari tadi itu buka 1 kata dokter. Buka sitik jos Nah, gitu ya. buka 1, pembukaan 1. Nah, Itu saya satu dalam pikiran saya. apa itu? Becek yang tadi bukan? Apa nih? Air tadi nempel di tangan. Apa ini? Apa? Peng. Peng. Kenapa peng? Nggak ada peng. Gitu. Wah. Lagi nggak ada peng. Naik ojek 15.000 jarak kan jauh. Coba bayangkan 15.000 berarti berapa jarak masuk ke umum? 15.000 kilo tuh. Maksudnya kayak mana? Uang bayarannya 15.000. 15.000 kalau di sini 3.000 itu berapa? 3.000 per kilo. Pokoknya jauh lah itu. Ya jauh lah. Habis bayar ojek, nanti itu kilo. uang terakhir saya. Ah. Nanti di dompet kosong. Itu pikiran saya di rumah sakit. Uang nggak ada spesial pun, tapi nggak apa-apa lah. Ujung-ujungnya diminta BPJS. Ini pakai BPJS kan? Nggak ada juga BPJS. Ada BPJS. Terus Anda sangat bertanggung jawab ya sebagai suami. Udah. Terus Satu belum ngurus, belum ngurus. Iya sama aja. Karena kami belum bayangan perlu ke rumah sakit, karena kami orang sehat kan. Iya. Alhamdulillah. Emang kerjaan Anda apa waktu itu? Yang kerjaan dulu. Sampai Anda nggak sempat ngurus BPJS. Kerja saya super sibuk. Super sibuk. Orang paling Supir sibuk maksudnya. Ya. Gimana? Ya gitu lah. Terus lanjut. Habis itu alhamdulillah saya telepon ayah saya. Setelah itu saya telepon ayah. Pas dia lagi di UGD itu saya telepon ayah. Sambil ngurus-ngurus surat-surat ini itu kan di situ sendiri. Saya telepon ayah. Saya bilang udah pembukaan 1. Ayah saya tuh udah di kampung, mama udah panik nih. Panik. 1, saya pikiran kayak gini nih, kalau ia melahirkan hari ini perlengkapan belum ada sama sekali, karena kan pertama kami nggak tahu dia hamil. Jadi nggak ada persiapan kami. Pas dari H nggak ada persiapan, tiba-tiba alhamdulillah ayah saya itu memang luar biasa. Kenapa ya? Luar biasa kenapa? Ngirim
Ingat saya 500.000. Kirim yang Tapi bukan 500.000 itu kan yang ini. Maksudnya yang berharganya bukan 500.000 itu kan. Bagi saya itu berharga. Bukan, maksudnya perhatian ayahnya kan. Iya, itu jelas perhatian ayahnya. Dikirim 500.000 itu saya udah merasa aman dikit. Karena udah ada nih untuk persiapan nih, itu apa, lengkapan bayi ini kan. Habis itu istri langsung dioper ke ruang tunggu persalinan. Dioper ke ruang tunggu persalinan, ya. Terus Dioper ke ruang tunggu persalinan. Siap tuh. Ada yang hal menarik juga pas baru masuk ruang persalinan, ada yang seru juga nih. Pas masuk kami masuk ke ruang persalinan. ya. Ruang tunggu, misalnya ruang tunggu persalinan, ada orang lagi ngeden. Melahirkan, lagi ngedan. Normal kan. Nah, Teriak lah apalah semacam itulah, kamu udah pernah merasakan itu kan. Iya. Teriakannya, teriakan mautnya kan. Tadi istri saya langsung pecah. pecah maksudnya biar. Ya langsung pucat. Pucat. Nah, ketakutan lagi teriakan Oh, aja pucat. gitu. Nah, itu pucat. Nah, terus Siap tuh, saya tinggalin nih. Kami berdua. Saya telepon kawan-kawan nggak ada satupun yang ada di hari itu. Ya, telepon kawan-kawan itu yang untuk minjam motornya, untuk sana sini ya. Tapi nggak ada juga. Jadi saya tunggu orang keluar rumah sakit, saya tinggalin istri, saya keluar rumah sakit mau beli bahan-bahan anak, apa namanya? perlengkapan bayi. Perlengkapan bayi. Saya keluar sekitar 2 jam. Saya tinggalin istri saya yang lagi di rumah sakit. Saya belanja, saya habisin uang tuh. Terus saya balik lagi ke rumah sakit. Balik ke rumah sakit. Itu belanja di mana? Jauh dari ini ya? Jauh. Dari Ya sekitar kami pergi dari ke tempat bidan tadi, tempat bidan sana. Balik saya ke rumah sakit, datang dokter, katanya masih 1 juga pembukaan. udah jam berapa tuh? Masuk jam berapa? Masuk kami ke rumah sakit jam 9 Jam 9 malam. pagi. 9 pagi. Berarti udah Ke siang, ini udah sekitar jam 2 masih 1. masih satu pembukaannya. Kan? Ah. Datang dokter, dimasukin obat apa namanya? Obat berangsang. Obat berangsang, obat aksi ya. Masukin obat berangsang. Itu kata dokter, kalau jangan panik Pak, Bu, kalau tambah sakit itu tapi makin bagus. Makin bagus, tambah sakit makin bagus, jangan takut. Ya. Kalau orang stroke kayak gitu gimana ya? Apa-apa. ayah bapak aman, makin sakit makin bagus ya. Gitu. Terus? Tapi kan nyatakan memang iya. Iya, betul, posisi yang itu betul. Dari berarti sekitar jam 2-an itu dimasukin obat itu, sampai jam 5 enak aja istri saya tuh Belum tidur, maksudnya bukan tidur tutup mata, tidur lagi hayal gitu kan. ya, Enak aja, anaknya sakit, belum kontraksi juga. sama sekali. Pokoknya yang anak pertama ini nggak ada sakit. Bayinya gimana? Ada sehat? Misalnya masih sehat? Bayi sehat, masih aktif dia di dalam, masih main bola dia. Futsal sama kawannya. SD. SD lagi. SD pertama anak katanya belum mau keluar katanya. Masih oke, tunggulah dulu. Sekitar jam udah mau setengah 6 pergi lagi SD. Katanya anak masih di atas. Oke, keluar terus, tapi pas dicek coba di dalam masih banyak. Kalau ditunggu masih bisa. Jadi udah balik lagi dari ruang tunggu 15 menit sebelum operasi. Jadi kebetulan datang nasi di rumah sakit untuk pasien. Kasih nasi, makan, dia makan. Siap makan itu 15 menit kemudian datang masuk dokter lagi dengan membawa belum membawa surat, datang dokter, jadi kita sekarang operasi. Habis itu kata dokter mau puasa, ibu puasa kan,
Nah untuk saya jawab, mana ada puasa 15 menit lalu dia baru siap makan nasi, kata saya. Baru siap makan nasi. Terus Saya bilang ini, mana ada puasa 15 menit yang lalu kebetulan baru siap makan nasi yang dibawa dari rumah sakit, yang dikasih dari rumah sakit. Justru dokter langsung panik tuh. Datang operasi kita kan harus puasa. Panik balik. Balik ke ruangannya bawa surat-surat tanda tangan sampai saya menandatangani surat kematian itu. Kalau misalnya terjadi kematian di atas meja operasi itu tidak boleh tuntut ke rumah sakit. udah pastilah. Begitu Itu kan. memang udah prosedurnya. Itu udah pucat juga saya. Ah. Udah pucat ya. Karena posisinya tadi makan nih. Iya, iya. Posisinya makan. Kalau misalnya nggak makan ya itu memang prosedurnya. Ini posisinya dia makan tadi. Iya. Makanya itu belum saya tanda tangani, saya taruh surat di depan, saya telepon mama, harus pilih salah satu, saya milih anak itu. Itu mama udah nangis, mertua saya udah nangis, itu mertua saya posisinya udah ada di rumah sakit. Pas mau operasi orang tua baru sampai ke rumah sakit. Nah dia jauh dari itu. Berarti milih anak tadi. Kenapa? Ya karena mamanya bisa cari. Terus Karena itu ya pikirannya cuma ya anak. ya kecil. kalau si istri pun pasti milih anak juga. Iya, kalau istri itu katanya mama. Cuman kita janganlah brengsek kali milihnya anak. Kayak itu lah. Terus itu Kalau dia masa depannya masih panjang. Iya. Kalau anak, lahir anak dia masa depannya masih masih panjang. panjang. Kalau istri memang nggak perlu lagi masa depan. Bukan waktu masa depan itu ada ya beda lah. Ya, lanjut. Berarti lahiran jam berapa tuh? Lahir kan? Sorry, malam. Siap maghrib. Jam maghrib. 19:27. Berapa lama tuh operasinya? Jam 2 jam. Kalau anaknya bentar, cepat, mamanya yang lama. Proses apa tuh yang lama? Jahit. Jahitnya atau apalah. Jahitnya lama. Nah, berarti Ada sejam keluar, mamanya keluar 1,5 jam lah. Siap isial itu kan. 1,5 jam mamanya keluar, tapi anaknya udah di luar, cepat kali ya, cepat kali, sekitar 5 menitan lah anaknya langsung udah siap di luar lari ke berarti ruang bayi. itu berarti si Fadrul lahir di sana. Berarti dari lahir berarti balik ke Aceh kapan? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Berarti Fadrul udah umur berapa tuh balik kemarin? Satu tahun 1,5 tahun lebih ya. Berarti udah gede lah ya. Berarti itu balik pertama tuh. Si Fadrul balik ke sini. Ya balik pertama sampai sekarang. Nah, sekarang lagi aktif-aktifnya. Sekarang ya aktifnya. Apa harapan Fikri buat Fadrul? Karena dia pengennya gede kan jadi apa? Kalau saya mengarahkannya ke seorang pembalap. Pembalap. Karena apa alasannya? Karena mengikuti jejak ayahnya jadi Iya. pembalap. Ya. Ayahnya pembalap gitu ya. Alhamdulillah lah. Balapan ini. Pokoknya ayahnya dulu suka balap. Jadi anaknya dekat situ lah. Itulah. Karena saya arahkan dia sebagai pembalap. Kalau saya kenalin dia balap, alhamdulillah sejauh dia udah 2,5 sekarang dia kalau ada acara MotoGP dia paling depan dulu. Nonton ya. Nonton. Ikut ayahnya. Iya. Atau paling depan ya duduk. Kalau ada yang jatuh teriak ya tuh. Tapi dia udah suka sekarang kalau dia duduk kalau kami jalan-jalan dia duduk di depan tuh. Dia megang sendiri apanya tuh, stang. Iya. Jadi alhamdulillah Memang udah ada lah bakatnya, udah dibentuk sama ayahnya. udah saya bentuk. Tapi untuk catatan dari saya dia hanya boleh di sirkuit. Nah, di sirkuit. Jadi saya cerita. Berarti harus di Jakarta lah ya. Di sini nggak ada sirkuit ya? Ada. Ada. Saya bikin sendiri nanti. Oh iya. Iyalah. Ya kan? Lah sehat ya, semua sehat. Aman ya. Istri sehat, anak sehat. Cuma harapannya itu yang terbaik. Amin ya Allah. Jadi yang soleh, Oke. berbakti, dan semua. Yang terbaik untuk dia. Insya Allah support tenaga ayah Dedi akan memperjuangkan apa yang kamu butuhkan. Ya.
Oke lah Bang Fikri, terima kasih banyak udah jauh-jauh dari Padang ke sini ya. Ini sering-sering main ke sini ya. Walaupun Saya Bang- memang sering tiap hari ada di Iya, belakang. di belakang. Ya. Oke, Malam ini karena dipaksa. oke, iya saya masuk ke dulu. depan karena kita nggak ada narasumber ya. Karena ada narasumber, karena pembahasannya pas. Pas ya. Nah, Ya. ya itu aja. Oke lah. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa kayak biasa ya. Jangan lupa untuk subscribe, klik tombol lonceng, bagikan ke saudara kalian, ke pakwa, makwa kalian, ke Pak Besi Gampung, tuh Hapur Gampung ya. Jangan lupa bagiin, kasih tahu, suruh buka layar tancap di kampung, nonton kami ya. Ya, jadi sekian dulu dari saya. Nyamban kita.